Tolong pemerintah jangan cuman hanya minta data ke rumah hanya minta data, tolong jangan sampai dipandang sebelah mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat Laman Inspirasi, jumpa lagi dengan saya Ateng di podcast Laman Inspirasi, tempat berkumpulnya orang yang menginspirasi di Kabupaten Melawi. Apabila Anda mencari inspirasi, Anda tepat berada di podcast Laman Inspirasi. Ya. Ini tadi kita sudah ambil di video berikutnya, cuman keluar tadi tiba-tiba banyak diskusi lagi. Nah, saya pikir kayaknya lebih baik kita bikin satu video lagi tentang keluh kesah para pengrajin kepuak ini, dan kita akan lihat seberapa banyak sih dukungan yang telah didapat mereka dan siapa sih seharusnya yang dapat mendukung mereka. Mungkin bisa kita diskusikan ya. Nah, mungkin kita pertama lah kita ngobrolin keluh kesah nuan semua nih dalam melakukan proses kreatif kerajinan kepuak ini gimana? Iya. Nah, mungkin dari Bang Surin dulu. Sebenarnya memang kami sebagai pengolah dari bahan kulit kepuak ini, sebenarnya kami mau bikin bermacam-macam jenis. Selama ini kami udah bikin yang udah kami coba. Memang barang ini memang terkadang dibeli orang gitu. Nah, jadi harganya sekian. Habis itu sebenarnya memang dari kantor melihat barang kami ini memang nampaknya bagus, tapi harganya sekian harganya. Setelah itu kan kena Ibu Normi yang bikin, saya pertanyaan dengan Ibu Normi, dari mana kita cari modal untuk cari bahan untuk menghiaskan yang kita diolah. Kadang-kadang bingung nggak kami yang cari dana untuk bikin bahan ini. Berarti keluhan pertama adalah dananya. Iya, karena dananya. Produksinya juga enggak gampang ya, karena butuh dan ini masih manual semua ya. Iya, masih manual semua. Berarti kan nanti butuh mesin, dan mesin itu juga kayaknya ada banyak kan, ada press, ada agar bahannya bisa jadi lebih halus. Karena saya juga pernah lihat ada kerajinan kepuak yang ini udah lumayan halus, cuman ada yang lebih halus lagi dari ini. Nah, kalau misalnya dari Bu Normi, apa nih keluhannya? Keluhannya Pak, yang pertama dana, kedua lagi tenaga, kurangan tenaga. Adapun misalnya pemesan dari orang lain, tapi tenaganya kurang Pak, karena dana Pak. Permasalahannya dana. Kalau misalnya orang yang paham untuk mengolah kepuak gini banyak nggak sih sekarang? Kalau pengolah kepuak, aku rasa sih Kabupaten Melawi hanya berapa orang yang paham, yang bisa ngolah ini ya. Yang bisa ngolah. Berarti permasalahannya juga adalah misalnya dapat pesanan banyak gitu, orang yang bantu ngerjakan juga masih kurang. Kalaupun misalnya ada orang yang bisa bantu ngerjakan, gajinya nggak mampu. Karena nggak ada dananya itu tadi. Nah, kalau wanita gimana keluhannya selama ini? Keluhannya termasuk sulit lah ngolah bahan ini kepuak nih. Tidak semua orang bisa, bagi saya itu sulit. Makanya termasuk susah lah cari yang bisa gitu. Berarti orang yang fokus kalau ngerjakan barang nih. Berarti kesulitannya adalah karena tadi ketika ngobrol di luar, untuk ngerjakan kepuak ini butuh keseriusan yang sangat tinggi ya, prosesnya aja banyak untuk dan tadi di luar Bu Anita bilang bikin ngolah kulit kepuak ini lebih rumit dari kerajinan-kerajinan yang lain gitu ya. Iya Pak, betul itu. Enggak semua orang bisa lah. Enggak semua orang bisa sih. Dan butuh ketelitian dan butuh kesabaran ya, butuh ulet untuk kerjakan seperti itu. Nah, ini pertanyaan berikutnya. Ada nggak sih pemerintah yang
yang peduli dengan kerajinan ini, kalaupun nggak pemerintah ataupun perorangan swasta atau apa yang mendukung apa produk ini? Kalau menurut saya sih Pak, kurang dukungan dari pemerintah Pak. Itu Soalnya- gimana? Soalnya gini, pertama setiap kali dia kunjungan, dia tanya apa yang ditanya data. Nggak ada yang beli Pak. Kunjungan yang ada, minta data ada, tapi nggak ada pembeli. Paling mereka tuh ngambil foto aja. Ngambil foto, Foto. terus minta data itu aja pemerintah. Jadi ambil foto itu untuk Kalau apa? masalah bantuan Pak, selama Nah. ini aku rasa memang nggak pernah ada bantuan Pak. Cuman satu aja ya ada bantuan dari UKM. Dari 2.400.000 sama 1.200.000 itu aja. Oh, bantuan anu ya, apa Hmm. apa bantuan Covid tuh ya? Heeh. Karena ada Covid, ada bantuan untuk UMKM, ada bantuan itu. Kalau bantuan yang lainnya belum Nggak pernah Pak. pernah ada. Nggak pernah, memang nggak pernah ada. Memang nggak pernah ada. Dan kita kan banyak nih dinas-dinas yang kayaknya bisa fokus ke ini. Contoh macam Dekranasda, terus ada dinas koperasi dan UKM. Kalau dinas koperasi UKM ada bantuan tadi yang berupa bantuan apa bulanan karena Covid itu. Nah kalau misalnya Dekranas ada kerjasama nggak sih dengan Dekranasda produk-produk ini? Mereka jarang minta Pak. Oh, mereka jarang minta. Memang nggak pernah minta Pak. Oh, tapi ada produk ibu yang dipasarkan di Dekranasda? Belum ada Pak. Oh, belum ada. Memang nggak dimintakan dipasarkan di Dekranasda juga nggak ada. Memang belum ada. Tapi terhubung kan dengan Dekranasda sebenarnya? Terhubung. Nah, itu agak aneh juga. Iya. Terhubung dengan Dekranasda, tapi Dekranasda tidak bantu memasarkan ini juga ya? Iya Pak. Nah, itu. Cuma keuntungan kami gini, kami dua ini Ibu Nurmi ini, barang kami ini kalau udah dibikin, jadi ada orang datang ke rumah beli pesan-pesan gini. Peminat Nah, luar. jadi mereka Minat luar. orang luar yang banyak beli barang kami. Bukan dari Kalau untuk dari itu susah. Kalau harapkan pemerintah juga susah. juga agak sulit ya untuk kalau ada enggak orang perorangan yang bantu usaha ini gitu, ada enggak? Nggak ada, Pak. Belum ada ya. Belum ada. Berarti bisa dicari juga misal, karena tadi cerita kan produk apa proses pembuatan ini masih manual semua kan? Nah, Iya. iya, Pak. Masih belum ada bantuan mesin kan? Iya. Masih belum ada bantuan. Dan setahu saya untuk memproduksi kepuak ini agar menjadi kualitasnya lebih baik butuh mesin. Iya Pak. Dan harga mesin itu pasti nggak murah kan? Iya. Pasti nggak murah. Nah itu butuh, dan untuk beli sendiri juga pasti akan sulit untuk Iya. beli. Memang nggak bisa, bukan lagi sulit, memang nggak bisa. Nggak bisa. Nah itu kayaknya butuh bantuan lah dari Iya, sebenarnya memang itulah. Kalau memang ada butuh bantuan dari pemerintah, berarti kami bisa berkembang barang ini. Karena kita ngambil modal sendiri. Kalau kami sebagai bapak, kalau tidak ada usaha, susah kami beli bahan. Kalau udah ada usaha, baru kami beli bahan. Ini barangnya. Jadi uang kami serah dengan ibu gitu untuk beli bahan. Kalau mengharapkan bantu pemerintah, memang tidak ada. Maka itulah orang tuh datang ke rumah kami untuk kalau foto, maka saya itu marah. Untuk apa motonya? Itu kan namanya ambil orang sendiri, bukan nama kami yang usaha bikin gini. Iya. Itulah kadang-kadang saya emosi dengan mereka tuh. Iya. Berarti para dinas-dinas ini jangan hanya foto-foto saja, harus beli produknya. Kalau Iya. tidak, bantu pasarkan produk mereka gitu. Kasihlah bantuan ke mereka. Apa sih sulitnya ngasih bantuan mesin press atau apa gitu untuk kepuak itu kan enggak sulit juga lah. Apalagi di masa pandemi ini kan banyak bantuan-bantuan kan kayaknya untuk apa produk-produk UMKM, karena UMKM ini kan termasuk benteng terakhir ekonomi Indonesia gitu. Iya. Nah, sedangkan ibu-ibu ini adalah para barisan-barisan benteng ini tadi. Nah, kalau misalnya ini udah rapuh kan, wah bahaya juga nanti Indonesia akan semakin. Dan kepuak juga punya misi yang luar biasa karena ini identitas manusia Iya. Kalimantan gitu. Pakaiannya dulu dari bahan kepuak gitu. Berarti permasalahannya itu ya. Nah, itu belum ya. belum ada yang bantu, tidak ada yang melirik.
harapannya adalah bisa bisa ada orang-orang yang mau mendukung, Iya Pak. entah itu pemerintah, entah itu pihak swasta, entah itu apa. Dan intinya butuh pendampingan juga kan? Iya Pak. Ya, karena untuk membuat kualitas yang baik, kalau misalnya nggak ada pendampingan juga susah juga. Iya. Nah itu mungkin ada lagi yang ingin dikeluh kesahkan di sini. Jadi ini tempat keluh kesah para bapak ibu semua lah di sini. Nah, jadi gini, jadi sebenarnya kami dari modal pakaian ini, kami bisa bikin kadang-kadang pakaian baju disewa orang. Nah, dari sekolah bisa disewa orang yang mau pengantin bisa disewa orang. Hasil itulah kami putar beli alat ini untuk melengkap bikin tas, Itu baju lagi kekurangan. Itu kok masih kekurangan kadang-kadang. Kalau sewa Memang susah. baju sih Pak, Nah, di mana-mana tempat ada yang pakaian kami ini disewa orang. untuk baju tari sih biasa sudah minjam 50.000. 50.000. Ah. Nah, terus ada yang pengantin, ada juga yang 150.000. Jadi terkumpul lah per bulannya kadang-kadang 700-800. Itulah yang kami modal tuh Pak. Kalau mengharapkan pemerintah jangankan ngasih modal Pak, kasih dukungan memang nggak ada Pak. Bisa. Mungkin nanti kapan-kapan Laman Inspirasi butuh ngobrol dengan para dinas-dinas terkait untuk menjawab permasalahan ini. Jadi mungkin nanti adminnya Laman Inspirasi bisa mengetek lah orang-orang dinas terkait. Nah, kita minta mereka menjawab di podcast Laman Inspirasi. Nanti kita bantu komunikasikan ini. Iya. Terutama minta bantu alat jelas. Nah, kalau alat untuk ngolah bahan, untuk ngolah bahan terutama ya Pak. Jadi kalau menurut aku sih dari kantor enggak kesulitan kalau membantu. Soalnya kan barang itu walaupun harganya mahal tapi bagi nilai mereka gunanya ada nilai gunanya lebih bagus. Dan sangat membantu. Sangat membantu yang lemah gitu maksudnya. Jadi aku mohon lah Pak, sampaikan dengan nanti ketika video ini sudah diupload akan kita tag lah mereka akan kita sampaikan. Mudah-mudahan bisa mendengar lah. Maka Bu Anita nih dari tadi diam aja. Ada yang ingin diungkapkan nggak? Biasanya perempuan kalau udah diam nih kesalnya sama aja dengan itu. Sama aja paten keluarnya itu. Iya. Kadang Pak sedih gak juga kami yang sekelompok kami itu Pak. Yang pertama ketika mereka perlu kami harus berangkat. Ketika kami perlu mereka noleh ke belakang Pak. Itulah kadang-kadang rasa jengkel tuh muncul. Kok kerajinan kepua memang ini memang enggak enggak dipedulikan gitu. Enggak dipedulikan gitu loh. Kalau menurut aku sih. Iya. Yang jelas begitulah Pak. Ya, berarti permasalahannya itu ya. Mereka butuh dipedulikan, butuh didampingi secara serius, butuh seenggaknya dibimbing memperbaiki kualitasnya, membantu memasarkannya. Bukalah pasar itu ya kan. Kalau saya lihat juga permasalahan kerajinan di Kabupaten Melawi pasar sih. Pasar banyak produk-produk yang baik cuman pasarnya tidak diolah dengan baik. Seharusnya para dinas-dinas itu mampu mengolah pasar itu. Galeri gitu. Bukan hanya galeri tapi bikin jalur gimana barang kita ini bisa terjual sampai ke seluruh Indonesia, bukan hanya galeri. Di Kranasda juga tugasnya sebenarnya bukan jualan tapi mereka membukakan jalur gimana produk-produk yang ada di sini bisa terjual keluar. Nah, bisa terjual keluar kan syaratnya adalah dengan kualitas yang baik, dengan produk yang baik. Nah, itu butuh adanya pendampingan di situ. Jadi bekerjalah. Ini memang kerja pribadi sendiri, korban sendiri lah barang ini. Kalau mengharap mereka itulah tidak ada cerita kita. Kadang-kadang pikir gak ngerja kayak gini Pak. Minta data tiap bulan harus ada. Datanya dikemanakan? Jangan data terus, kasihlah hasil dari data dia Bu. Oke. Ada lagi enggak yang mau disampaikan?
Cukup mungkin permasalahannya ada itulah. Ya, permasalahannya itu ya Ya, mungkin. masalah itu Ya, ya. dan itu aja sama aja. Sama aja. Permasalahannya adalah mereka butuh bantuan, butuh didampingi untuk memperbaiki kualitas, butuh dibantukan Ya. untuk memasarkan kembali, kasihlah bantuan alat. Gitu. Iya. Nah, misalnya alat kerajinan, karena setahu saya banyak sih bantuan-bantuan seperti itu kalau misalnya dicari jalurnya. Apalagi di masa pandemi ini, bantuan seperti itu akan semakin banyak asal tahu jalurnya aja menurut saya. Jadi mungkin ini yang paling penting, bukan hanya dinas-dinas tapi Bapak Bupati juga harus memperhatikan Iya. ini produk-produk kerajinan ini, karena kalau kepuak, berapa orang pengrajin kepuak di sini? Ada berapa kelompok? Setahu aku nggak ada Pak, selain dari kami Pak. Wah, Kelompok itu kami baru satu. Nah, itu cuma kelompok kami aja. baru kelompok ibu kan. Nah, Uh-huh. Bupati harus meningkatkan nih kelompok-kelompok seperti ini, kasih perhatian ke kepuak. Kalau Melawi ini ada Pak Teng, hanya terkenal tuh Ibu Normi yang bisa bikin Kepuak, kepuak kerajinan kepuak dari itu. alasan meja, dari pakaian, dari topi, dari rompi. Hmm. Itu Ibu Normi yang terkenal mereka. Nah, kalau Kabupaten Melawi sampai Kabupaten Sintang, tuh Nah, itu. Nah, itu butuh Ah. ditumbuhkan lagi ya. dikenal mereka. Kadang-kadang perasaan tuh kecewa. Kok aku yang dipandang sebelah mata Pak? Orang lain kok bisa dikembangkan, tapi aku enggak dikembangkan. Kenapa sih? Apa sih salahku? Kok produk aku yang enggak dibantu, orang lain kok bisa dibantu? Iya. Tapi dulu Ibu Pak Panji kan ada. Ibu Pak Panji Ibu memang Pak ada. Panji dulu ada. Sering. Ibu Panji ada, cuman dia beli di Ya, tempat. beli tempat itu suka bantu kita juga. Kalau dia tuh kan. Bantu, tapi bantunya kurang memuaskan. Ya. Dari dulu sampai sekarang sama juga. Tapi dia beli itu kan Iya, iya. banyak, pakaian dia banyak. Waktu kita gawe dari itu dia beli itu banyak-banyak dengan kita. Bukan ibunya Pak yang beli, anaknya yang beli, Sama. kakeknya beli. Oke. Kita selesaikan perdebatan itu di luar aja nanti. Kita stop dulu video ini. Intinya pemerintah, bupati, stakeholder dinas-dinas yang terkait, orang-orang swasta yang peduli dengan kepuak, bantulah kerajinan ini agar mereka tumbuh lebih besar, agar kepuak kita jaya, agar kepuak kita jadi produk unggulan Kabupaten Melawi. Jangan sampai dipandang sebelah mata. Jangan sampai dipandang sebelah mata. Terima kasih Bu Normi, Mas Sudir, dan Bu Anita, dan terima kasih para sahabat Laman Inspirasi sudah menonton video ini sampai selesai. Mantap. Jangan lupa like, share, dan subscribe video ini dan sebarkan sebanyak-banyaknya. Dan salam Laman Inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.